Ya. Pada huruf yang ketiga, yaitu mim sakinah, kemarin Ustadz mencontohkan tahajinya dengan cukup panjang. Karena agar kita lebih cepat mengenal hukum-hukum tajwid yang lainnya. Biar kita bisa langsung praktek bacaan di Al-Quran. Ya, di situ Ustadz kemarin mencontohkan dengan mim sakinah mudharoh qablan nunil maftuhah. Nah, di situ ada kata-kata mudharoh qabla. Nah, jadi mudharoh itu apa? Ya, sebagaimana yang kita semua sudah pelajari di bab ya, bab lam komariah. Tahajinya seperti apa? Ya, kalian kan sudah mempraktekkan kemarin di bab lam komariah ya. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam komariah mudharoh. Nah, mudharoh itu apa? Mudharoh itu adalah izhar yang akan kita jelaskan di slide ini. Ya. Sebentar. Ya, jadi kita akan masuk ke hukum izhar langsung, yaitu apa itu izhar? Izhar adalah jelas, terang ya. Secara bahasa tanya jelas, terang, seperti bintang ini yang Ustaz kasih di sini. Ya, bintang kan kalau malam bersinar terang ya. Jadi kalau ada kata-kata mudharoh, maka huruf yang disukunkan itu dibaca jelas. Seperti kemarin antum membaca lam komariah, al. Jadi lamnya, lam sakinahnya jelas, al ya. Dan juga yang sekarang kita baca mim sakinah mudharoh alam ya, mimnya jelas, mim sakinahnya. Nah, ini sedikit motivasi ya sebelum kita masuk ke materi yang inti, yaitu sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, para ahli Al-Quran, ahlul Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi ya, pada suatu hari sahabat itu pernah diberitahu bahwa Allah itu punya keluarga. Bukan keluarga seperti kita di dunia. Ya, kalau kita di dunia kan ayah, ibu, ya, kita, adik, kakak, saudara, sepupu dan lain-lainnya. Tapi kalau Allah itu kalau dikatakan punya keluarga, bukan keluarga seperti manusia, bukan ayah, ibu, anak ya, tapi keluarganya seperti apa? Maka Nabi pun menjelaskan keluarganya Allah adalah para ahlul Quran, ahli Al-Quran. Jadi merekalah yang disebut adalah keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihannya, orang-orang yang istimewa, yang dipilih oleh Allah. Bagaimana, seperti apa ahli Al-Quran itu? Ahli Al-Quran adalah orang yang intinya dia mengamalkan Al-Quran, ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akhlaknya sehari-hari. Ya, karena Nabi Muhammad pernah ditanya, karena Ibunda Aisyah pernah ditanya ya. Jadi Ibunda Aisyah Ummul Mukminin itu pernah ditanya, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Jadi Aisyah pun menjawab, Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu sudah mengajarkan kita semua, tinggal kita mau mengambil pelajaran apa enggak. Tinggal kita mau mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak. Jadi meskipun kalau orang sudah hafal Quran, sudah fasih membaca Al-Quran, tapi tidak menerapkan Al-Quran, tidak mempraktekkan Al-Quran, tidak berakhlak dengan seperti yang Al-Quran contohkan, maka dia belum disebut ahlul Quran. Ya, semoga kita semua termasuk ya dimudahkan Allah menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk ke materi. Ya, jadi kita kemarin ya anak-anakku semuanya sudah belajar 3 syahid ya, 3 syahid di kelas 1 dulu. Ya, sebagaimana yang kita sudah ulang kemarin sedikit, ada syahidnya madu badal. Apa syahidnya? Syahidnya madu badal auqud dimal hamzu alal maddi wadha.
Badal ka amanu wa imanan khudha. Ya, itu syahid madu badal. Lalu yang kedua, kita juga sudah mempelajari dulu syahidnya syahid madu muttasil. Syahid madu muttasil seperti apa? Fawajibun inja hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasilin yu'ad. Itu juga sudah antum pelajari. Tinggal di murojaah, tinggal diingat-ingat. Ketiga, antum semua juga sudah mempelajari yang ketiga yaitu syahid maddu munfasil. Yang barusan kita baca tadi, yang dibaca aska tadi, alif maddu munfasil, jaiz, isnain, au arba, au khamsu harokat, yaitu tahjinya. Kalau syahidnya seperti apa? Syahid maddu munfasil, wa jaizun, maddun, wa qasrun in fusil. Kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Ya. Semoga masih diingat semuanya ya. Karena itu nanti akan berguna ketika nanti kalian menghafal manzumah Tuhfatul Atfal di kelas 4 sampai kelas 6. Nah, sekarang kita masuk ke Ustadz mengenalkan syahid yang keempat. Ya, yaitu tentang hukum izhar. Yang tadi Ustadz bahas di awal sedikit ya sebelum masuk di sini di materi ini, yaitu syahid izhar. Ya, syahidnya adalah fal awwalul ini ya, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Ya, seperti itu syahidnya. Ustaz tidak meminta untuk dihafalkan, tapi yang Ustaz minta adalah antum semua memperhatikan warna merah ini. Kata yang diwarnai dengan warna merah. Kata apa itu? Kata qabla. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Ya, ada kata-kata qabla. Jadi kalau kita tahaji atau mengeja hukum izhar, pasti ya, sambungannya itu ada kata-kata qoblanya. Kayak tadi, ya, yang sudah kalian praktekkan di rumah, mim sakinah mudharoh, ya, yang ini ya, ini, mim sakinah mudharoh qoblan nunil maftuhah, ya, mim sakinah mudharoh qoblan nunil maftuhah, itu ya. Jadi syahidnya ini dan tahajinya juga diambil dari sini, ya ini mudharoh qabla nunil maftuhah. Nunnya menyesuaikan dengan hurufnya. Nah, sekarang sedikit penjelasannya ya. Nah, ini tahajinya kemarin yang Ustaz sudah contohkan. Ya, di sini ada kata-kata mudharoh qabla, ya, al-huruf. Di sini al-huruf ini dia bisa berubah. Berubah seperti apa? Berubah menyesuaikan hurufnya. Ya, menyesuaikan hurufnya. Ya, tadi kan di kotak pertama setelah mim sakinah mudharoh ada huruf apa di situ? Ada huruf nun. Ya. Nun apa? Maftuhah atau maksuroh atau makmumah? Nunnya adalah maftuhah. Apa itu saat maftuhah, maksurah, maftumah? Nah, ini. Habis ini saya jelaskan ya. Jadi, nunnya tadi itu dia harokatnya fathah. Kalau fathah, maka dia tahajinya menggunakan lafadz al-maftuhah. Ya, ini ya. Jadi, ini lebih jelasnya. Jadi, kalau huruf setelah hukum izharnya itu harokatnya fathah, maka disebutnya al-maftuhah. Kalau kasroh, al-maksuroh. Kalau dhammah, al-madmumah. Ya, seperti itu ya. Nanti kita praktek langsung di kotak yang keempat. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu hukum izharnya. Ya, jadi ada kata-kata mudharoh dan qobla.
Nah, kita langsung masuk sekarang di kotak yang ketiga dan keempat.